Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 CGK Angkatan 11 Kota Bogor ingin mendemonstrasikan aksi coaching supervisi akademik. Saya Sri Yunia dari SMA Negeri 8 Bogor. Saya Alfa Maria dari SD Negeri Pepantaian Kota Bogor. Saya Bekir Rahayu dari SD Cilet 1. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Putri. Bagaimana kabarnya Bu Kokong? Alhamdulillah baik, Bu Putri. Bu Putri sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Ibu Kokong. Bu, sebelumnya kita melakukan percakapan coaching. Di awal saya akan mengajukan beberapa pertanyaan nih Bu. Pertama, saya akan menyampaikan rubrik penilaian coaching kita hari ini. Baik Bu, pada coaching hari ini coach dan coachee akan saya amati dan nilai berdasarkan rubrik penilaian apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum. Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot pada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut menanggapi pertanyaan dari coachnya. Jangan lupa juga disesuaikan dengan prinsip coaching kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang akan sampaikan kepada Ibu yaitu kompetensi apa yang Ibu kembangkan pada coaching ini? Kompetensi kesabaran penuh atau present, kemudian mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik, pertanyaan yang kedua, bagian kompetensi mana yang Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi yang ingin saya kembangkan secara spesifik yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik. Nah, kemudian ini yang terakhir ya Bu, apa indikator ketercapaian yang diinginkan dalam proses coaching kali ini? Yang saya inginkan pada percakapan coaching kali ini adalah coach dapat menemukan solusi dalam permasalahan dan menemukan langkah-langkah dalam mengatasi masalahnya. Sekian dulu Bu observasi coaching kali ini. Silakan Ibu melakukan coaching terhadap coachingnya. Terima kasih Bu. Sama-sama Bu Putri. Assalamualaikum Bu Kokong. Waalaikumsalam Bu Inci. Apa kabar Bu hari ini? Alhamdulillah baik. Bu gimana kabarnya? Alhamdulillah Sehat Bu Kokong. Bu Kokong sibuk nggak ya hari ini? Kebetulan enggak Bu Inci, ada apa ya? Ini Bu Kokong, saya tuh mau ini konsultasi sama Bu Kokong ya. Saya tuh ada kekhawatiran Bu Kokong tentang siswa saya. Nah, siswa saya ini sebenarnya dia anak berprestasi gitu. Dia jago di eksaknya. Dan kebetulan anak ini adalah andalan sekolah di bidang matematika untuk lomba-lomba. Nah, pada akhir-akhir ini siswa ini agak-agak murung gitu di Kokong. Nilai akademisnya semakin menurun begitu Kokong. Dia yang awalnya ceria jadi pendiam. Nah, hal ini karena beberapa waktu lalu tuh mamanya meninggal dunia Bu Kokong. Ya, itu yang mengakibatkan siswa tersebut jadi murung gitu ya Bu Kokong ya. Jadi saya khawatir banget gitu sama siswa tersebut. Nah, sebetulnya apa sih yang Ibu Inci inginkan dari siswa tersebut? Ya, harapannya saya tuh inginnya siswa tersebut itu kembali seperti biasa gitu, normal lagi, ceria lagi. Terus kalau di kelas juga bisa berbaur lagi sama teman-temannya, nggak jadi pendiam. Dan harapan paling besarnya itu nilai akademisnya nggak merosot gitu kan. Saya yang pokoknya dia itu anak berprestasi gitu, kalau sampai menurun banget kan saya gitu pokoknya. Nah, apa saja sih usaha yang pernah Bu Inci lakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Sejauh ini sih saya sudah melakukan pendekatan terhadap siswa tersebut, untuk membersamainya dan kita mencoba kalau misalkan dia ayo misalkan ini ya, siswa tersebut diam terus kan gitu. Oh salah. Apa yang sebenarnya Ibu Inci harapkan atau inginkan dari siswa tersebut? Ya, harapan saya sih ini siswa tersebut kembali normal
kali ya Bu Kokom. Kan anak itu berprestasi gitu kan, kalau misalkan prestasinya semakin menurun itu kan kurang baik juga buat dia ya. Terus kalau di kelas kan dia sekarang pendiam, murung, harapannya ini sih siswa tersebut bisa berbaur lagi sama teman-temannya, menjadi periang lagi gitu Bu Kokom. Kemudian apa saja usaha yang sudah Ibu Inci lakukan agar siswa tersebut berprestasi lagi? Sejauh ini sih saya sudah melakukan pendekatan nih sama siswa tersebut. Gimana caranya dia siswa tersebut itu mau kembali semula seperti semula gitu ya, seperti situasi awal gitu kan. Dia bisa berbaur dengan temannya, berinteraksi seperti biasa normal gitu ya Bu Kokom. Dan untuk akademisnya biasa lagi gitu, normal seperti kembali lagi gitu. Nah, dari usaha yang sudah pernah Ibu Inci lakukan, ada nggak sih hambatan yang Ibu Inci hadapi untuk melakukan usaha tersebut? Hambatannya ya mungkin karena siswa tersebut masih dalam situasi duka gitu Bu Kokom ya, masih ibaratnya terpukul lah karena kepergian mamahnya gitu kan, sehingga saya belum bisa maksimal untuk masuk ke situasi dia, membersamai dia gitu kan. Bicara ibaratnya kalau misalkan dia cerita itu nggak bisa utuh gitu, merangkulnya gitu kan, karena dia masih larut dalam emosinya gitu, dalam sedihnya. Menurut Inci sendiri apa solusinya? Mungkin kalau misalkan ini kan kebetulan wali kelasnya sudah melakukan pendekatan juga ya, sudah memanggil ayahnya juga gitu kan, untuk memotivasi siswa tersebut biar beraktivitas seperti biasa lagi gitu kan. Rencana saya akan memanggil siswa tersebut secara personal, jadi ngobrol bareng gitu lah ya, face to face gitu setelah kegiatan belajar misalnya. Nah kebetulan kan siswa ini emang lomba matematika ya, biasanya kalau lomba tuh dia suka diajak ke rumah tuh Bu, di pendopo di belakang rumah, kita belajar bareng-bareng ngumpul. Nah kebetulan memang anak ini sebenarnya ceria gitu kan, pada hari-hari yang biasa tuh suka cerita apa ini apa itu gitu kan, menanyakan sesuatu tentang matematika juga. Yang mungkin langkah saya selanjutnya adalah mengajak siswa tersebut untuk ngobrol secara hati ke hati gitu ya Bu Kokom. Jadi solusi dari Bu Inci pertama, Bu Inci berbicara dengan wali kelas, kemudian Bu Inci langsung pendekatan terhadap siswa tersebut secara personal ya. Nah, apa sih rencana ke depan untuk mencapai tujuan Bu Inci? Ya untuk kedepannya yang penting kan setelah saya udah merencanakan untuk pendekatan secara personal ya. Nah selain itu untuk mendukung keberhasilan rencana ini, saya akan melibatkan rekan-rekan dekatnya juga Bu Kokom. Karena kalau misalkan sama teman dekatnya, mungkin mereka bisa leluasa bercerita gitu ya Bu Kokom ya, jadi lebih keluar gitu kan, kalau mau cerita apa-apa lebih bisa menyampaikannya karena lebih dekat. Nah, selain itu saya akan menghubungi guru BK Bu Kokom, karena guru BK kan bisa memahami sendiri yang secara psikis siswa gitu kan, kondisi siswa seperti apa, mungkin begitu Bu Kokom. Ya, kalau menurut Bu Inci, kalau diskalakan sebelum Bu Inci melakukan rencana ke depan, sebelumnya skala berapa ya? Kalau saya asumsikan ya misalkan diskalakan gitu kan, untuk kasus siswa ini karena berlarut dalam kesedihan gitu ya, ibaratnya rapuh gitu ya Bu Kokom, support sistemnya nggak ada, ini kasusnya ada di skala 2 gitu kan, karena sedih banget gitu kan. Kemudian tadi setelah ada rencana nih ya, rencana yang akan Bu Inci lakukan, Bu Inci menginginkan berada di skala berapa? Harapannya untuk kedepannya setelah coaching ini gitu ya, ada di skala 7. Saya berharap siswa tersebut kembali normal, akademiknya bagus kembali, terus bersosialisasi sama temannya juga normal gitu kan, dia ceria kembali begitu. Menurut Bu Inci sendiri, kira-kira butuh jangka waktu berapa nih untuk mencapai tujuan tersebut? Karena ini
berhubungan dengan emosi yang Bu Koko, mungkin ada lama ya untuk ininya, bisa sekitar 2 bulan kayaknya Bu Koko ya, agak lama gitu. Karena kan anak ini kebetulan anak satu-satunya gitu Bu Koko. Ya, saya mengerti. Nah, tadi jangka waktunya diperkirakan 2 bulan ya Bu ya. Nah, kemudian mau kapan Bu dimulainya? Insya Allah mulai besok kebetulan ada jam pelajaran di kelas dia gitu. Nanti saya akan panggil siswa tersebut untuk ngobrol face to face secara personal setelah jam pelajaran. Kemudian apa sih ukuran keberhasilan yang ingin Ibu tetapkan? Ukuran keberhasilannya yang pertama, kalau secara psikis ya, anak itu bisa berbaur kembali dengan teman-temannya, tidak pendiam, tidak lembut gitu. Kalau secara akademis dia bisa meningkatkan lagi prestasinya gitu. Kemudian apa komitmen terhadap rencana yang akan Ibu lakukan? Jadi saya akan konsisten ya, terus sambil melaksanakan pendekatan yang kemudian direncanakan tadi gitu, secara konsisten melakukan terus menerus sampai ada perubahan yang lebih baik ke depannya gitu. Nah, kira-kira siapa yang akan membantu? Siapa yang akan membantu, yang bisa membantu Ibu Uci untuk menjaga komitmen tersebut? Bu Kom tadi sudah melakukan coaching dengan Ibu Enci ya? Ya, alhamdulillah sudah selesai. Baik, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca konservasi. Yang pertama, apa saja yang telah Ibu Koko melakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Di coaching ini saya telah menjalankan sesuai alur Tirta, menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga coaching dengan alur tersebut bisa menceritakan permasalahan dan solusi-solusinya. Baik Bu, saya sebagai observer, menurut saya tadi Ibu sudah melakukan percakapan coaching dengan baik dan alurnya juga sesuai dengan alur kita. Bu Kom juga sudah berusaha menggali dengan pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Unci sehingga bisa menemukan solusi permasalahannya. Coaching juga sesuai dengan prinsip coaching. Pertanyaan terakhir Bu, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching yang Ibu lakukan? Kompetensi pada coaching yaitu lebih memahami Tirta sehingga bisa melakukan coaching lebih baik lagi. Baik Ibu, terima kasih Bu Koko. Sama-sama Bu Dokter.